Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggriani, NIM D1A021345, Hukum Pemda S1. Di sini, saya akan menjelaskan makna dan disertai contoh bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan teori residu atau sisa pemerintahan yang secara khusus diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi penjelasan mengenai teori residu ini menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah penambahan oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Dan juga bisa dibilang pembagian suatu urusan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkurat, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkurat, dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut ini dapat dilaksanakan pemerintahan pusat sendiri atau dengan melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Contohnya dalam Pasal 10, urusan pemerintahan absolut ini meliputi luar negeri, pemerintahan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuret adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan negara pemerintahan konkuret yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuret dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib ini berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jadi, urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas yang pertama yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu ada beberapa, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruangan, perumahan, rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu sosial. Nah, yang kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan masih banyak lagi. Nah, urusan pemerintahan pilihan di sini yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebut yang mencakup urusan pemerintahan umum yaitu yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan memperhatikan prinsip demokrasi.
hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang selanjutnya itu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilakukan serta instansi vertikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.